Lo Keng Hong sudah membuktikan kekuatannya lewat kesabaran dan analisis jangka panjang. Tapi kini, satu nama baru mendominasi pasar saham, yaitu Prajogo Pangestu. Apakah ini akhir dari era value investing? Atau justru awal dari kombinasi yang lebih kuat? Yuk, kita bahas. Lo Keng Hong dikenal sebagai pelopor value investing di Indonesia, dan beliau dijuluki dengan Warren Buffett-nya Indonesia. Sepanjang karirnya, ia menjadi ikon bagi investor yang mengandalkan kesabaran dan analisis mendalam. Pada masa lalu, saham seperti Petrosea PTRO pernah jadi portofolionya. Tapi, dalam beberapa tahun terakhir, Lo Keng Hong telah melepas kepemilikan besar atas saham tersebut, terutama menjual saham PTRO seluruhnya di harga sekitar Rp3.100 per saham pada ke-2022. Tapi kini pengaruh investasi lebih banyak berada di tangan Prajogo Pangestu. Per 17 Juli 2025, kekayaannya melonjak ke 35,3 miliar dolar atau sekitar 575 triliun rupiah, naik 7,4 miliar dolar dalam beberapa minggu terakhir berkat performa impresif emiten di bawahnya seperti CDIA dan Brent. Saham emiten Petrosea yang dulu pernah dikuasai Lo Keng Hong sekarang berada di bawah kendali grup Prajogo dan harganya melejit hingga sekitar Rp21.000, naik lebih dari 20% dalam sebulan dan bahkan hingga up to 280% year to date. Lalu, bagaimana strategi investasi mereka? Kalau Lo Keng Hong memakai strategi beli murah, tahan lama, dan fokus nilai intrinsik, dan dikenal dengan keputusannya menjual saat valuasi dianggap terlalu tinggi. Kalau Prajogo Pangestu lebih aktif di korporasi dengan aksi borong saham dalam jumlah besar, menimbulkan sentimen pasar, mendorong harga menjadi refleks nilai fundamental dan kepercayaan pasar. Keduanya punya pendekatan berbeda. Kalau Lo Keng Hong lebih pasif dan berbasis analisis nilai jangka panjang, sedangkan Prajogo Pangestu menekan sentimen pasar dan aksi korporasi langsung untuk membentuk harga. Nah, apa sih pelajaran penting dari perbandingan dua sosok besar ini, khususnya buat kita para analis? Pertama, kita belajar bahwa analisa itu nggak cukup cuma lihat angka. Seorang analis yang tajam harus mampu membaca narasi di balik data. Ketika seseorang seperti Prajogo Pangestu melakukan aksi beli saham dalam jumlah besar, apalagi di atas harga pasar, itu bukan cuma transaksi biasa, tapi itu sinyal. Dan sinyal itu bisa mengubah persepsi pasar secara instan, bahkan sebelum laporan keuangan berikutnya keluar. Kedua, sebagai analis, kita nggak boleh hanya mengikuti pergerakan harga, tapi juga harus memahami siapa yang menggerakkan harga itu. Karena dalam banyak kasus, kekuatan pasar datang dari tokoh besar dan keputusan strategis yang mereka buat secara sadar. Ketiga, kita juga belajar bahwa asumsi itu harus fleksibel. Lo Keng Hong menjual saham Petrosea di harga yang menurutnya sudah tinggi. Tapi setahun kemudian, harga saham itu melonjak tajam di tangan pemilik baru. Artinya, konteks bisa berubah. Valuasi bukan sekadar angka statis, tapi sangat bergantung pada siapa yang memegang kendali, strategi mereka ke depan, dan persepsi pasar terhadapnya. Dan terakhir, analis yang andal bukan hanya menganalisis perusahaan, tapi juga siapa yang ada di balik perusahaan itu. Visi bisnis, rekam jejak, dan langkah-langkah strategis pemilik punya pengaruh besar terhadap arah dan valuasi perusahaan. Dengan memahami itu, kita bisa melihat peluang lebih awal, bahkan sebelum pasar menyadarinya. Jadi, bukan cuma angka yang kita pelajari, tapi juga cerita di balik angka. Kalau kamu ingin belajar lebih dalam soal aksi korporasi, psikologi pasar, dan analisis profesional, CSI Institute punya pelatihan seperti Certified Securities Analyst. Punya pertanyaan soal pelatihan atau ingin diskusi lebih lanjut? Langsung aja yuk, hubungi nomor di bawah ini.